Halo, apa kabar kalian? Sehat lah ya? Kembali lagi di channel Van Halen Movie. Kali ini kita mau review film apa judulnya tadi Tahe? Film berjudul The Warrior's Gate. Nah, di film ini akan menceritakan tentang seorang remaja yang jago main game. Dia tiba-tiba dibawa ke masa lampau di Cina untuk menyelamatkan sang putri. Dia yang tidak punya keterampilan bela diri apa-apa malah diminta untuk menyelamatkan sang putri dari pemimpin barbarian yang kejam. Nah, yang lebih menariknya lagi, nanti dia malah jatuh cinta pada putri itu. Jadi penasaran dengan ceritanya kan? Ya udah, tanpa basa-basi lagi kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film dibuka memperlihatkan seorang putri bergaun merah sedang diikat di tengah hutan bambu. Tampaknya wanita ini akan dibunuh oleh sekelompok penjahat. Lalu kesatria gagah berani bernama Black Knight dengan kudanya datang dan menyelamatkan sang putri. Dia bertarung dan dengan mudahnya mengalahkan petarung-petarung lain di situ. Dan terlihat tampaknya ini adalah sebuah video game yang sedang dimainkan. Black Knight berhasil mengalahkan lawan-lawannya dan menyelamatkan sang putri. Nah, dan yang memainkan karakter Black Knight di game itu adalah remaja ini bernama Jack Bronson. Lalu mamanya datang dan memarahi Jack karena terus-terusan main game. Dibilangnya kayak gini, terus komen PS itu ya, nggak ada lagi kau ingat apa-apa. Kediam si Jack langsung. Lalu mamanya mengatakan bahwa sekarang mereka dalam keadaan susah. Mereka terlilit hutang dan rumah mereka sudah digadai. Jadi mau tidak mau dalam waktu dekat ini mereka harus pindah. Setelah itu mama si Jack pamit untuk bekerja. Singkat cerita, si Jack yang suntuk pergi bermain sepeda. Namun sialnya dia malah bertemu Travis dan gengnya. Travis ini adalah orang yang kreak, banyak gaya dan sok keras lah. Jack secara tidak sengaja malah menabrak Travis, tapi dia langsung meminta maaf. Si Travis nggak terima dan langsung mau menghajar si Jack. Tapi Jack langsung buru-buru mengambil sepedanya dan kabur. Jack berhasil kabur dan masuk ke toko barang antik milik Uncle Cheng, bosnya si Jack ini. Jadi Uncle Cheng ini sangat baik ya, dia memberikan Jack pekerjaan part-time untuk menambah uang jajannya. Kemudian si Jack membantu Uncle Cheng membereskan barang-barangnya di situ. Saat sedang beres-beres, Jack melihat ada sebuah gentong antik yang terlihat ditutupnya ada pahatan berbentuk putri yang sedang menari. Lalu Uncle Cheng menceritakan sejarah tentang putri menari itu. Dia mengatakan putri itu hidup beberapa ratus tahun lalu. Putri itu menyelamatkan kerajaan dari orang-orang barbarian. Jadi putri itu adalah gadis kecil yang berani. Lalu Uncle Cheng menghadiahkan gentong antik itu kepada si Jack ini. Karena si Jack sudah sangat rajin dan banyak membantunya. Singkat cerita, Jack pun pulang ke rumah dan meletakkan gentong itu di kamarnya. Kemudian Jack tidur dan terlihat gentong itu menyala. Lalu tiba-tiba dia terbangun dengan sebuah pedang ditodongkan di lehernya. Lelaki misterius ini bertanya di mana keberadaan Black Knight. Lantas si Jack langsung bingung, dialah Black Knight tapi itu kan cuma dalam game. Jack kemudian menunjukkan ke pria itu bahwa Black Knight yang dia maksud ada di dalam game itu. Dan dia hanya player. Benar-benar tidak sesuai ekspektasi dari pria ini. Jadi lelaki misterius ini bernama Zhao. Zhao adalah prajurit yang bertugas melindungi sang putri. Akhirnya dia mengatakan tujuannya ke sini. Dia ke sini awalnya butuh bantuan Black Knight, tapi tak disangka Black Knight-nya malah kayak gini bentuknya. Udah Zhao tidak punya pilihan lain. Dia ke sini meminta bantuan Jack untuk menjaga putri kerajaan dari pengejaran para barbarian. Lah si Jack langsung bingung lah ya. Kemudian sang putri bernama Sulin keluar. Jack yang berniat menyalam sang putri langsung kena mob sama si Zhao. Tidak ada yang boleh menyentuh sang putri, begitu aturannya. Jadi Zhao menitipkan sang putri ke Jack untuk menjaganya. Sementara si Zhao ini pergi dulu. Kemudian Zhao masuk ke dalam gentong itu dan menghilang. Jack merasa kebingungan dan sangat tidak mengerti. Kemudian Sulin malah menyuruh Jack untuk menyiapkan makanan, yaitu bekicot dan entah apalah dimintanya. Jack kemudian ke dapur dan membuat apa yang dia bisa. Sementara itu Sulin di kamar merasa heran dengan barang-barang yang belum pernah dia lihat. Jadi karena Sulin ini berasal dari kerajaan Cina beberapa ratus tahun lalu ya, jadi wajar dia kayak kampungan gitu. Kemudian dia mengambil headphone-nya si Jack dan mendengarkan musik. Dia malah keenakan mendengarkannya. Terlihat di bawah si Jack membuat sandwich dengan gambar ya bekicot seperti permintaan si putri tadi lah. Lalu dia kembali ke kamar membawa sandwich itu. Ternyata Sulin sudah tertidur lelap di tempat tidurnya si Jack. Akhirnya Jack membiarkan Sulin beristirahat malam itu. Dan terlihat Jack mulai menyukai Sulin ya. Keesokan paginya Jack terbangun dan melihat Sulin sudah tidak ada di kasurnya. Ternyata Sulin di halaman belakang sedang berlatih. Jack langsung panik dan turun ke bawah. Dia berusaha mengalihkan ibunya agar tidak melihat Sulin di luar. Dia memaksa agar ibunya segera berangkat kerja biar dia saja yang beresin rumah. Lalu Jack meminta Sulin untuk segera masuk ke dalam rumah. Dan tak lama kemudian temannya si Jack bernama Okto datang ke situ.
Jack memperkenalkan temannya ini ke Sulin. Tapi sialnya karena Okto ingin menyalam Sulin, dia langsung kena ajar. Ya jelas bagi si Sulin ini itu seperti sebuah ancaman baginya. Akhirnya Jack menyuruh Okto segera pulang dulu daripada makin panjang ya kan. Kemudian Jack memberitahu Sulin bahwa di dunia ini aturannya berbeda. Jadi dia harus belajar paham untuk itu. Kemudian Sulin ingin keluar untuk melihat dunia yang sekarang. Otomatis hal itu membuat Jack makin panik, apalagi dengan penampilan Sulin yang seperti ini. Akhirnya Jack mengajak Sulin ke mall untuk membeli pakaian yang lebih modern tentunya. Wih, jadi lebih hip hop gayanya ya. Kemudian Sulin melihat orang-orang memakan es krim dan dia penasaran dengan apa itu. Akhirnya Jack mengajaknya untuk membeli es krim. Saat sedang sibuk membuat es krim untuknya, si Sulin malah tertarik melihat segerombolan anak muda yang sedang menari. Dia merasa tertantang dan menunjukkan dance ala sang putri yang keren. Semua orang bertepuk tangan melihatnya. Saat salah seorang dari mereka ingin memberikan salam, langsung Jack dengan cepat mengalihkan perhatian Sulin dan memberikan es krimnya. Yalah, daripada hancur kawan itu ya kan, kena pukulan pokok pisang. Salam dari Binjai. Kemudian mereka pun kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Jack memperkenalkan Sulin ke ibunya. Dia mengatakan Sulin ini temannya, yaitu murid baru dari sekolah. Kemudian ibunya mulai agak aneh melihat tingkah Sulin ini yang tidak bisa diam. Semua dipeganginya saking penasarannya. Lalu Jack meminta ibunya untuk membiarkan Sulin menginap di situ dan menyiapkan kamar tamu untuknya. Di malam harinya, Jack yang sedang main game didatangi Sulin ke kamar. Dia mengatakan tidak nyaman tidur di kamar tamu karena feng shui-nya kurang baik. Taunya kalian feng shui? Yaudah cari tahu lah nanti ya. Lalu Sulin memutuskan untuk tidur di kamarnya Jack malam ini. Keesokan paginya Jack terbangun lagi dan melihat Sulin sedang berlatih seperti biasa di halaman. Lalu ibunya pamit kerja dan menyuruh Jack untuk membersihkan rumah setelah ibunya pergi. Saat Jack masuk ke dalam, tiba-tiba dia disergap oleh sekelompok barbarian yang mencari keberadaan sang putri. Lalu Sulin datang dan langsung menghajar penjahat itu. Tapi sialnya barbarian lain datang dan langsung mengejar. Jack berusaha menahannya, namun sayangnya sang putri berhasil ditangkap dan diculik oleh barbarian itu. Jack langsung menyusul ke dalam gentong itu dan turun ke bawah. Dia kemudian terjatuh tapi ke sebuah tempat yang berbeda. Di sana dia bertemu dengan Zhao. Tapi sang putri Sulin tadi ternyata pergi ke tempat yang berbeda. Lalu Zhao mengatakan Jack itu tidak berguna karena tidak bisa menjaga tuan putri. Dan sekarang sialnya kondisi lebih kritis lagi. Di luar rumah ternyata sudah dikepung oleh ribuan barbarian. Lalu Jack mengatakan ingin pulang saja, tapi si Zhao tidak bisa mengembalikan Jack. Yang bisa adalah penyihir yang sedang tidur di situ. Tapi si penyihir itu nggak bisa dibangunkan. Tak lama kemudian beberapa barbarian masuk dan mulai menyerang. Di saat itu juga si penyihir itu terbangun mengeluarkan sihirnya. Penyihir menghentikan waktu dan membuat semua barbarian tidak bergerak. Setelah dari situ mereka pergi mencari keberadaan sang putri yang diculik. Di perjalanan si penyihir menjelaskan ke Jack dia butuh waktu untuk mengumpulkan kayu-kayu dari berbagai penjuru dunia untuk membuat portal kembali ke masa depan agar si Jack ini bisa pulang nantinya. Nah jadi selama si penyihir nanti mencari kayu-kayu itu, dia meminta Jack untuk mencari putri Sulin dan menyelamatkannya. Di situ juga si penyihir menjelaskan tentang Zhao. Jadi Zhao adalah prajurit yang dilatih sejak kecil. Dia adalah salah satu dari 7 penjaga terbaik raja. Kemudian pemimpin keji barbarian bernama Arun meracuni 6 penjaga raja. Beruntungnya Zhao pada saat itu sedang tidak di tempat. Zhao terlambat datang dan raja telah dibunuh oleh Arum si pemimpin barbarian tadi. Sejak saat itu chaos terjadi di seluruh kerajaan yang dipimpin oleh Arum. Kemudian dia mengincar sang putri Sulin untuk dijadikan istrinya agar dia bisa menjadi raja yang sah di kerajaan itu. Zhao akhirnya meminta bantuan si penyihir untuk mencarikan pejuang terhebat dalam membantunya melindungi sang putri. Dan akhirnya mereka menemukanlah Black Knight, yaitu si Jack ini. Ya emang kayak aku bilang tadi, nggak sesuai ekspektasi. Dan sekarang karena sudah terlanjur putri Sulin ditangkap, dia berharap si Jack ini bisa membantu mereka. Ya namun si Jack ini masih pesimis ya, dia aja nggak bisa apa-apa. Tapi ya dipikirnya gas aja lah. Lalu diperlihatkan Arum si pemimpin barbarian yang keji. Dia sekarang berhasil menangkap Sulin dan segera akan menikahinya. Lalu dia menyuruh anak buahnya yang lain untuk mencari Zhao karena dia yakin Zhao pasti dalam perjalanan untuk menyelamatkan sang putri. Dan benar saja Jack dan Zhao yang baru bangun pagi dari perjalanan panjang semalam langsung dihujani anak panah yang banyak. Lalu Zhao mengatakan mereka sekarang bakal diincar.
Dan anak panah tadi itu hanyalah tembakan random dari para barbarian, berharap mereka mengenai Zhao atau Jack. Tapi itu semua sudah diprediksi Zhao ya kan. Ya ini pro bos. Lalu Zhao mengatakan rencananya mereka akan datang ke markas barbarian dan mengalahkan ribuan barbarian, membunuh Arum dan menyelamatkan sang putri. Nah kau tengok kan, gampang sekali rencananya. Gak ada yang susah dari rencana itu sumpah. Tapi dalam hati Jack ini yakin aku, yang mau bunuh dirinya kita ini. Tapi si Zhao berusaha meyakinkan Jack karena dia adalah Black Knight. Itu teruslah alasannya. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya lagi. So you got a girl? Karena Jack melihat si Zhao ini kok tegang kali orangnya ya. Kemudian bertanya kepada si Zhao apa dia tidak pernah sedikit bersenang-senang. Tapi Zhao ini memang kaku ya, karena dari kecil dia cuma diajarkan bertarung dan membunuh. Jadi Jack mengajarkan sedikit gerakan dance padanya. Poke your eye out. There you go. Zhao agak terpengaruh dikit, tapi sekarang mereka tidak punya waktu akan hal itu. Singkat cerita mereka pun sampai ke sebuah lembah dan harus melewati jembatan kecil. Namun langkah mereka ditahan karena ada seorang penyihir yang lagi masak di tengah jalan. Zhao meminta secara sopan agar dia menggeser sedikit biar mereka bisa lewat. Tapi si penyihir ini bedegil kali ya, dia nggak mau. Akhirnya Zhao bertarung melawan penyihir itu. Zhao tersudutkan oleh penyihir itu dan akan jatuh ke jurang. Si Jack yang melihat hal itu langsung melemparkan api ke baju penyihir itu dan membuat penyihir itu terbakar lalu jatuh ke jurang. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya lagi. Keesokannya saat Jack disuruh mencari kayu bakar, dia bertemu seorang wanita yang meminta bantuan. Awalnya Jack menolak, tapi karena sentuhan wanita itu, akhirnya Jack luluh dan mau membantunya. Jack kemudian pergi bersama wanita itu, tapi ternyata itu adalah jebakan. Jack dijebak oleh para siluman ini dan akan dimakan. Jack berteriak meminta tolong dan untungnya Zhao mendengar teriakan itu. Saat si Jack akan dijadikan Jack goreng crispy, Zhao kemudian datang dan langsung mengajar para siluman itu. Mereka kemudian menunjukkan wujud aslinya yang merupakan siluman pohon. Tunggu dulu, aku nonton Kerasakti dulu sampai habis, baru tahu ini ada siluman pohon ya. Oke lanjut, Zhao dengan easy langsung membantai para siluman itu. Akhirnya Jack selamat dan gak jadi Jack goreng crispy. Di malam harinya Jack meminta Zhao untuk mengajarkannya sedikit ilmu bela diri. Ya minimal dia bisalah melawannya kalau dia diserang kayak tadi. Tapi Zhao sadar itu butuh waktu yang lama. Tapi dia mencoba memberikan sedikit dasar ilmu bela diri pada Jack. Dia menyuruh Jack membuat kuda-kuda yang kuat. Kemudian dia disuruh diam seperti itu dalam beberapa waktu. Tapi Jack merasa itu bukan latihan. Ya karena ngeyel, akhirnya Zhao memberikan teknik dasar bagaimana cara menggunakannya. Akhirnya Jack mengerti dan melanjutkan kuda-kudanya lagi. Keesokan paginya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Mereka sekarang harus menyeberangi sebuah danau yang luas untuk sampai ke sana. Jadi Zhao menyarankan mereka untuk mengitari danau. Tapi Jack menganggap mereka lebih cepat jika mereka berenang saja. Dan tak disangka-sangka ternyata si Zhao ini malah nggak bisa berenang. Jadi Jack sedikit tertawa mengetahui hal itu. Kemudian dia mengajari Zhao berenang. Akhirnya Zhao mulai bisa dan mereka pun berenang menyeberangi Danau Toba ini. Danau Toba ada di Cina sekarang. Hingga sampailah mereka ke markas barbarian. Mereka melihat ribuan barbarian di markas mereka dan bingung apa yakin dengan rencana Zhao tadi mengalahkan ribuan barbarian ini. Ya kemudian Jack punya ide, mereka menyerahkan diri saja, berpura-pura ditangkap agar bisa masuk ke dalam dan lebih dekat dengan posisi sang putri. Kemudian mereka dihadapkan dengan Arum si pemimpin barbarian. Arum mengatakan besok dia akan menikahi sang putri dan nasib Jack dan Zhao akan berakhir besok digantung di situ. Singkat cerita di malam harinya Zhao dan Jack diikat dan ditahan. Nah ini adalah si Brutus, tangan kanannya si Arum. Dia di sini memberikan makan kepada mereka berdua. Dan sialnya sebelum dikasih makan malah dikencingi dulu sama dia. Gak ada otak si Brutus ini. Zhao memancing Brutus untuk lebih dekat dengannya. Dan dengan cepat dia langsung menyerang Brutus. Mereka berdua berhasil melumpuhkan Brutus dan melepaskan diri. Lalu Jack dan Zhao menghajar penjaga lain dan mengganti baju mereka untuk menyamar. Jack disuruh naik ke atas menjemput sang putri sementara Zhao menjaga di bawah. Lah sialnya si Jack bertemu dengan penjaga yang berbadan besar. Nah sekarang si Jack sudah lebih jago ya. Dia berhasil mengalahkan penjaga itu. Jack kemudian masuk ke dalam dan mencari sang putri. Tapi sialnya dia malah dipukul sama Sulin. Ya karena Sulin tidak sadar bahwa itu Jack karena pakaiannya.
Kemudian Sulin berterima kasih karena sudah datang menyelamatkannya. Dan di saat mereka akan berciuman, si Zhao malah mengganggu momen. Zhao datang dan mengatakan bahwa barbarian lain sudah datang ke situ. Zhao meminta Jack untuk menghitung jumlah penjaga yang akan datang. Dan Zhao membuat jebakan di dalam ruangan itu. Kemudian saat mereka semua berkumpul di tengah, sesuai hitungan si Jack tadi mereka terjatuh ke bawah. Setelah itu mereka mengambil kuda dan segera pergi. Tapi sialnya kuda yang mereka pakai sangat setia pada Arum. Kuda-kuda itu tidak mau berlari lagi. Arum akhirnya menangkap kembali mereka semua. Ya lagi-lagi mereka sekarang dikurung. Karena besoknya mereka akan digantung. Jadi malam ini sebagai tradisi mereka diberikan makanan yang enak dulu lah ya. Jack mulai bingung bagaimana lagi sekarang. Kemudian ada seekor kupu-kupu yang datang menghampiri mereka. Kemudian Zhao berbisik sesuatu ke kupu-kupu itu. Nah si Jacknya bingung kenapa dia ngomong sama kupu-kupu. Lalu terlihat sebuah bayangan hitam melumpuhkan si penjaga. Dan bayangan hitam itu langsung merasuki sang putri. Keesokan paginya tibalah hari pernikahan antara Arum dan Putri Sulin. Mereka berdua akan dinikahkan secara sah. Sementara Jack dan Zhao sudah berada di tiang gantungan hanya bisa menonton saja. Dan saat akan disahkan, alangkah kagetnya Arum melihat wajah Sulin berubah menjadi sangat mengerikan. Ternyata itu adalah perbuatan si penyihir yang sudah kembali. Penyihir itu membebaskan mereka berdua. Lalu dia memberikan serbuk magic ke sepatunya si Jack. Jack kemudian disuruh melompat dan langsung menerjang si Arum. Arum terjatuh. Kok Arum terjatuh? Arum terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Dan sekarang semua barbarian mengejar mereka. Lalu si penyihir mengembalikan wajah Sulin lagi. Mereka mencoba melarikan diri namun barbarian itu sangat banyak. Kemudian si penyihir memberikan Jack tisu magic lagi untuk melawan mereka. Nah ke si Brutus ini beda. Bukannya menghilang saat dilemparkan tisu magic, malah dia menjadi monster yang besar. Kok jadi makin ngeri? Zhao sekarang yang melawan monster Brutus itu tapi dia terlalu kuat. Si Arum yang sudah sadar langsung mengejar Sulin dan Jack. Dan sesaat sebelum ditangkap, mereka berhasil melontarkan diri mereka jauh. Lalu Zhao dan penyihir juga berhasil kabur dengan magicnya. Tunggu dulu. Ini penyihir dari tadi bikin emosi. Kalau bisanya dari tadi buat kayak gitu, ngapain susah-susah coba? Oke lanjut, Jack terbangun di tengah hutan bambu di mana Putri Sulin juga terikat di situ. Nah mirip sekali ya dengan kondisi di video gamenya si Jack di awal tadi. Jack kemudian bertemu dengan dua barbarian dan dengan easy menghajar mereka. Dan di saat Jack akan membebaskan Sulin, ternyata Arum datang dan menghentikannya. Akhirnya Jack Bronson aka Black Knight versus Arum sang pemimpin barbarian dimulai. Fight. Awalnya Jack benar-benar kalah jauh dari Arum, tapi dengan kegigihannya Jack berhasil membunuh Arum di situ. Dan akhirnya Putri Sulin berhasil selamat dan kembali ke kerajaan. Dia sekarang menjadi ratu dan akan memimpin kerajaan. Jack sedikit galaunya di sini karena Sulin sekarang sudah ratu, jadi dia agak insecure lah. Kemudian dia dipanggil menghadap ke ratu. Lalu Sulin berterima kasih kepadanya dan mengatakan dia sangat ingin kembali ke masa depan dengan Jack. Tapi sekarang dia adalah ratu kerajaan dan bertanggung jawab besar di sini. Dia berharap Jack bisa mengerti. Dan di situ Sulin akhirnya mencium Jack sebelum mereka berpisah. Lalu Jack yang berseri-seri hatinya baru dicium ratu. Dengan polosnya keluar dari situ. Si penjaga melihat ada bekas gincu ratu di bibirnya Jack. Langsung Jack dikejar-kejar oleh semua penjaga kerajaan. Jack langsung berlari ke gudang tempat si penyihir sudah menyiapkan portalnya untuk kembali. Sialnya Zhao datang dan menahan Jack karena telah mencium sang ratu. Dan sesuai aturan yang berlaku, menyentuh ratu harus dihukum. Tapi Zhao memberikan pengecualian, dia membiarkan Jack pergi, namun tidak bagi penjaga yang lain. Kemudian Jack dengan cepat langsung masuk ke gentong itu. Akhirnya Jack sampai di rumah dan pas kali ibunya pulang melihat semua kekacauan itu. Keesokan paginya Jack kembali bersekolah. Dia bertemu lagi dengan Travis si tukang bully. Nah dia nggak tahu kayak mana sekarang si Jack ya kan. Si Jack dengan easy mengalahkan Travis di situ. Setelah pulang Jack mulai kepikiran tentang Sulin dan semua pengalamannya tadi. Jadi dia punya ide untuk membuat karakter di video gamenya yang mirip dengan karakter yang dia temui sebelumnya. Ada Sulin, ada Brutus, Arum, Zhao dan lainnya.
Lalu dia menjual karakter game itu. Dari situ, hasil penjualannya dia berhasil mendapatkan uang yang cukup membayar hutang-hutang ibunya. Dan sekarang mereka tidak perlu lagi pindah. Ibunya sangat bahagia mendengar hal itu. Setelah dari situ, Jack selalu memainkan karakter Sulin yang dia rindukan di video game itu. Sebaliknya, Sulin juga sangat merindukan Jack. Kemudian di akhir film, terlihat Jack yang sedang membeli es krim dikagetkan dengan kedatangan Sulin. Sulin mengatakan dia bisa datang lagi ke sini karena ada peraturan baru di kerajaan, di mana sekarang ada hari libur di kerajaan, termasuk ratu juga bisa libur. Dan sekarang Jack bisa kencan dengan Sulin lagi. Yeay! Dan terlihat juga Zhao juga di hari liburnya seperti pesan Jack tadi. Dia mengisi hari liburnya dengan dance bersama para penjaga lain. Dan film pun selesai. Oke, gimana? Seru kan? Happy ending filmnya ya. Ya udah, sekian dulu cerita dari film The Warrior Gates. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.